Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini anak-anak yang ada di rumah? Selamat hari Minggu ya, selamat beribadah. Tentunya hari ini pasti adik-adik semuanya sudah siap dan semangat ya untuk memuji Tuhan. Terima kasih ya anak-anak semuanya dan mama-mama yang mempersiapkan anak-anak untuk beribadah hari ini. Puji nama Tuhan. Siap memuji Tuhan? Ya, siap. Terima kasih. Ya, yuk kita bersemangat hari ini untuk memuji Tuhan. Meskipun kita di rumah, Tuhan selalu ada di mana kita ada ya. Tetap semangat, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita semua adik-adik di rumah, bangkit berdiri, kita akan bersukacita memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Ya, karena Tuhan Yesus baik buat kita. Semua semangat ya, tepuk tangan dan kita mau bersemangat memuji Tuhan. Sesudah kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amat baik, untuk selama-lamanya. Yesus baik. Mari kita angkat pujian pada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Dia selalu menjaga kita, melindungi kita, mengasihi kita. Ya, adik-adik di rumah, ya tetap percaya dan tetap semangat. Jangan lupa berdoa setiap hari ya, karena hanya Tuhan penyemangat hidup kita, memelihara hidup kita, yang menjaga hidup kita. Mari kita akan berdoa untuk ibadah kita minggu pagi hari ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian, hanya ada satu Tuhan. Ya.
bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau memang sungguh sangat baik, amat baik Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa mengasihi kami, menjaga kami dan melindungi kami. Di saat-saat seperti ini Tuhan Yesus, sungguh kami membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menikmati hidup ini, untuk menikmati pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, udara yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau beribadah Tuhan, sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan, dengan papa mama, adik kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan senang mendengarkan puji-pujian kami dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Ada semuanya masih semangat di rumah? Masih ya, terima kasih ya, puji Tuhan, semua masih semangat. Ya, semangat selalu ya, karena semangat membuat kita, imun kita semakin kuat untuk melawan virus-virus pandemi ini ya Tuhan, ya anak-anak semuanya. Baiklah, kita akan bersemangat lagi, bersukacita lagi, karena Tuhan sangat baik bagi kita yang berkati kita senantiasa. Kita angkat pujian. Kasih Yesus indah oh indah. Ya. Semangat ya, semua berdiri yuk. Semua berdiri. Pakai gerakan ya. Semua pakai gerakan. Ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi ya dengan sukacita. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, bahkan bunga di taman. Kasih Yesus memang sungguh luar biasa. Nah, anak-anak semuanya yang ada di rumah, siapkan ucapan syukur kita, karena Tuhan senantiasa memelihara kita, menjaga kita senantiasa. Mari kita akan memberikan ucapan syukur kita, persembahan kita ya. Yang di rumah boleh nanti dimasukkan ke dalam amplop ya. Lalu nanti dikumpulkan ke guru-gurunya, guru-guru sekolah minggunya yang dekat di rumahnya ya. Atau boleh dikumpulkan nanti mamanya pas ke gereja, boleh diserahkan ya kalau ketemu dengan gurunya. Baik, anak-anak semuanya, sambil kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian. Hati senang ya, hati senang. Hati senang, oh yeah. Hati senang, oh yeah. Hati senang, oh yeah. Di dalam Tuhan bersukacita.
adik-adik yang sudah memberikan persembahan di rumah. Ya baiklah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita antarkan persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, sungguh kami senang Tuhan Yesus, karena Tuhan sangat baik, memberkati kami setiap hari, mama papa kami dalam usaha pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini hari Minggu ini kami boleh beribadah dan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami, karena Tuhan lebih dulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak semuanya, sekarang sudah siap dong ya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa dilawat oleh firman Tuhan, dijamah oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Meskipun jatuh, ya meskipun jatuh, karena kita tahu Tuhan Yesus ya adalah Tuhan kita. Dia rela mati untuk kita. Dia rela dianiaya, dihina, dicaci maki, tapi dia tetap menerima dengan sukacita karena dia mengasihi kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita walaupun masih kecil, mari kita setia mengikut Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan, masa pandemi sekarang ini kita tidak bisa bermain, belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, tapi kita tetap mengikut Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita meskipun jatuh. Berdiri ya, tetap berdiri. Kita pakai gerakan. Meskipun jatuh, meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, katakan engkau tetap nomor satu. Engkau tetap nomor satu, kayu salib banggaku, kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Kita katakan meskipun jatuh ya sekali lagi. Meskipun jatuh, meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, katakan engkau tetap nomor satu. Engkau tetap nomor satu, kayu salib banggaku, kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana aku pergi, kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita saat ini berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bagaimana sikap doanya? Yuk, kita berdoa ya, ikutin Kak Joko ya. Bapak Surgawi, terima kasih pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Dan sebelum merayakan Paskah, kita akan merayakan apa? Jumat Agung. Sebelum Jumat Agung, apa itu? Kita akan masuki Minggu Sengsara. Nah, di dalam Minggu Sengsara ini kita akan mengingat peristiwa-peristiwa sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Nah, kita akan membaca firman Tuhan ya, dari kitab Matius 26
ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Oke, Kak Joko akan bacakannya untuk adik-adik semua ya. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, itu firman Tuhan yang kita baca saat ini. Nah, saat ini mari kita coba mengikuti cerita ini dengan baik. Jadi begini, diceritakan di dalam kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46 ini begini. Suatu hari Yesus mengajak 11 murid pergi ke Bukit Zaitun. Kenapa cuma 11? Karena ada satu orang yang gak ikut, yaitu siapa? Yudas. Akhirnya mereka sampai ke sebuah taman yang bernama apa? Getsemani. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh semua murid-muridnya untuk duduk, dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Yesus mengajak siapa? Dia mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Ya, tadi firman Tuhan mengatakan begitu ya. Tuhan Yesus mengajak Petrus dan anak-anak Zebedeus. Anak Zebedeus siapa? Yakobus dan Yohanes. Kemudian Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih karena ia ingin ditemani oleh mereka bertiga itu. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga agar ia tidak mati disalib. Kemudian setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Berjaga-jaga dan berdoa." Kemudian Tuhan Yesus berdoa kembali dan ia meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Kemudian Tuhan Yesus menemui murid-muridnya lagi.
tapi mereka juga masih tidur. Karena apa? Mereka sangat mengantuk. Kemudian Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya tidur, dan Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, sehingga apa? Keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Kemudian tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari surga memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian datang kembali kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebentar lagi ia akan ditangkap. Kemudian tiba-tiba datanglah Yudas bersama dengan teman-temannya yang akan menangkap Tuhan Yesus. Orang-orang itu bawa pedang, bawa pentungan. Nah, itu ceritanya. Jadi akhirnya Tuhan Yesus pun ditangkap. Lewat firman Tuhan saat ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita. Apabila kita mengalami pergumulan yang berat, apa yang akan kita lakukan? Tuhan Yesus memberikan teladan pada kita. Berdoa dan berjaga-jagalah. Karena apa? Karena daging kita lemah, tapi roh penurut. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa? Dengan berdoa. Jadi apabila kita mengalami pergumulan, kita sakit, kita sedih, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Nah, itu firman Tuhan untuk kita. Nah, terus bagaimana saat sekarang ini supaya kita bisa menjadi orang-orang yang meneladani Tuhan Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Kita harus siap-siap dengan 4 hal ini. Yang pertama, kita harus rajin membaca Alkitab. Karena firman Tuhan di dalam Alkitab ini memberikan pengajaran kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita untuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Yang kedua, kita harus berdoa. Karena apa? Dengan berdoa, maka kita akan menjalin komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan kita. Yang ketiga, kita harus bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kita harus menghadiri ibadah kita ikut sekolah minggu dengan rajin. Terus yang terakhir, kita harus rajin berbuat kebaikan. Karena apa? Dengan berbuat kebaikan, maka kita mengisi, menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga orang lain pun bisa merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan untuk kita yang kita dengarkan saat ini. Dan mudah-mudahan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, ayat hafalan kita saat ini kita ambil dari Matius 26 ayat yang ke-41a. Firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, itu ayat hafalan kita ya. Ingat, Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan kami hikmat yang baru dari Engkau Tuhan untuk kami mengisi keselamatan dari Tuhan dengan kami terus berjaga-jaga di dalam kehidupan kami, dengan baca firman Tuhan, dengan berdoa, dengan bersekutu juga dengan perbuatan-perbuatan baik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih, kami saat ini juga berdoa memanjatkan syafaat kami. Kami mendoakan untuk teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk orang tua kami, kami berdoa untuk guru-guru kami. Berkati mereka Tuhan, supaya kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, khususnya dalam menghadapi
masa pandemi saat ini, virus corona yang mengancam kehidupan kami, yang mengakibatkan kami tidak dapat untuk berinteraksi dengan bebas. Tolonglah ya Tuhan, supaya boleh kami cepat terbebas dari pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan kasih Engkau. Inilah syafaat kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih firman Tuhan. Kami kembalikan ke kakak-kakak lagi. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih ya, semua sudah setia memuji Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Namun, adik-adik semuanya tetap semangat ya di rumah ya. Jangan lupa tetap berdoa karena hanya itu kekuatan kita. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita bisa melawan semua tantangan, rintangan, kesedihan, apapun ya, masa-masa sulit sekarang ini bersama Tuhan kita bisa. Dan hanya ada satu sobat kita yang setia. Yaitu siapa? Ya, Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Kita nyanyi sama-sama ya. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri persekutuan kita pagi ini. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami telah memuji-muji Engkau, kami telah berdoa dan juga kami juga mendengarkan firman-Mu. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan memasuki kehidupan kami di dalam kasih anugerah-Mu. Dan kami mohon berkat-Mu menyertai kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa